Cus. Berarti 5 hari lagi. Balik depan. Nah, sini Kasep. Lihat sini Kasep. Lihat sini Kasep. Ganteng. Bob, muka masih mulus, Bob. Kasep. Bob, kuliahnya gimana, Bob? Udah stres dulu tadi, Pak. Hah? Bisa Dino. Tes 1 3. Baiklah rekan-rekan sekalian, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada sore hari ini dalam suasana yang tentu dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ingin menyampaikan upaya yang telah diambil Polda Jabar terkait dengan permasalahan masyarakat di Jawa Barat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan suatu keprihatinan atas peristiwa ini. Ini tentunya melukai saudara-saudara saya, dulur-dulur semua, masyarakat Jawa Barat, khususnya etnis Sunda, di mana kita ketahui pada tanggal 10 kemarin ada yang memposting suatu tayangan, suatu ujaran, suatu ucapan yang mencederai perasaan masyarakat lainnya, khususnya etnis Sunda. Ini ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran permusuhan terhadap suatu etnis yang ada di Indonesia. Untuk itu kami Polda Jabar hadir di tengah masyarakat semuanya. Kami prihatin dan berempati atas peristiwa ini dan kami bergerak mencari keberadaan yang bersangkutan. Tentunya teman-teman semua sudah mengikuti siapa yang terduga pelakunya. Kami tim cyber itu menelusuri dari mulai akun yang bersangkutan. Dari tanggal 10 tersebut ada ujaran kebencian yang diunggah oleh akun TikTok @resbobBBB. Kemudian itu di-repost oleh beberapa akun-akun lainnya, salah satunya Radar Semedang, dan ini menjadi viral.
Kita ketahui semua reaksi masyarakat, saudara-saudara saya dari etnis Sunda begitu kecewa, begitu sakit hati dan tidak nyaman. Untuk itu kami hadir Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan menugaskan teman-teman dari Direktorat Cyber Polda Jabar. Kita bergerak menelusuri keberadaan akun tersebut, milik siapa dan sebagainya. Kita ketahui kemudian itu miliknya Resbob. Kita ikuti jejaknya, yang bersangkutan ini berpindah-pindah. Kita ikuti sampai ke Jawa Timur, Surabaya, berpindah kembali ke Jawa Tengah, Semarang, dan akhirnya kemarin 2 hari yang lalu kita dapat menemukan keberadaannya di Ungaran, Jawa Tengah, Semarang. Kami tentunya melakukan upaya paksa ini dengan telah memiliki beberapa bukti yang kuat, alat bukti yang cukup untuk melakukan upaya hukum, yaitu penangkapan. Kami bawa dari Semarang menuju Jakarta dan diteruskan ke Polda Jabar, dan hari ini kita rilis bersama. Rekan-rekan sekalian, kami Polda Jabar tidak memberi ruang sama sekali bagi para pelaku-pelaku ujaran kebencian di tengah masyarakat. Ini sebuah perbuatan yang tidak mencerminkan rasa persaudaraan dan menyakiti orang lain. Tentunya ini akan berakibat terganggunya Kamtibmas, terganggunya kenyamanan dalam kita berhidup bersama, berkeluarga, dan bermasyarakat di Jawa Barat. Alhamdulillah, dengan berbekal alat bukti yang ada, dengan semua kemampuan kita berhasil menemukannya di Semarang, Ungaran. Dan hari ini kita rilis, dan yang bersangkutan akan kita kenakan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28, dan kita juntokan beberapa pasal yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun. Ya. Kita akan proses, dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi, menggunakan medsos dan sebagainya. Hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati masyarakat lain, hindari ujaran-ujaran kebencian. Karena kami Polda Jabar, penegak hukum, semuanya tidak akan memberikan ruang kepada pelaku-pelaku yang menyebarkan ujian kebencian. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat etnis Sunda dan lain-lainnya yang senantiasa memberi dukungan dari mulai hari pertama, senantiasa menanyakan dukungan, berharap banyak kepada kami. Dan alhamdulillah berkat dukungan tersebut membuat kami lebih giat lagi mencarinya dan ketemu yang bersangkutan. Ini sesuatu hal yang saya apresiasi dari masyarakat semuanya. Kami Polda Jabar hadir bersama kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barang bukti yang ada sebagaimana yang tergelar di depan ini, nanti cerita penangkapannya dapat disampaikan oleh teman-teman dari cyber yang mengikuti terus dari awal hingga ditemukan di Semarang dan kembali ke Jawa Barat ini atau ke Polda. Itu saja, terima kasih rekan-rekan semuanya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, dari hasil press conference ini kami berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan pertama. Dari mana, sebutkan kemudian apa pertanyaannya? Satu lagi ada lagi? Ya.
Silakan pertama dulu. Pak, saya dari Putra dari Kompas.com Pak. Ya. Ini sudah resmi tersangka kan Pak? Terus yang keduanya mungkin apakah nanti penahanannya akan di Jawa Barat atau di mana Pak? Nanti kita tanya Pak. Terima kasih. Yang pertama Putra dari Kompas.com. Kompas. Kemudian Meni dari Trans TV. Ya. Mungkin pertanyaan pertama soal tadi detail beberapa junto pasalnya, kemudian sama apa sudah ada yang menjenguk Resbox karena sebelum ini kan Ibu juga kasus ya, Ya. ibunya pun datang sampai sujud-sujud, sekarang ada nggak yang jenguk dia Ya. atau full sendirian? Terima kasih Pak. Baik. Izinkan Remi dari Manggala. Apakah dari hanya satu tersangka saja atau ada tersangka lain yang memposting atau mengambil gambar saat Facebook berucap ujaran kebencian terhadap suku Sunda? Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menyampaikan beberapa informasi terkait yang ditanyakan oleh teman kita Putra dari Kompas dan dari Trans dan dari yang lainnya. Yang pertama, sesuai dengan mekanisme yang kita pedomani bahwa dengan berbekal beberapa alat bukti atau alat bukti yang cukup, sebagaimana yang terlihat di sini ini barang-barang bukti, alat bukti keterangan saksi dan alat keterangan ahli, ini sudah cukup buat kita untuk melakukan upaya penangkapan. Selanjutnya setelah di bawah sini kami melakukan gelar perkara, ya. Gelar perkara dengan menerima masukan-masukan dari semua penyidik dan akhirnya secara resmi kami sudah menetapkan tersangka. Untuk tersangka-tersangka lainnya ini kita akan dalami kembali siapa yang bisa kita jerat hukum, mungkin ada yang merepost atau dan segala macam, nanti akan kami beritahukan kemudian setelah kami dalami dalam penyidikan nantinya. Kemudian untuk pasal-pasalnya ini kita kenakan yang primernya adalah pasal 28 ayat 2. Ini kemudian kita jungtokan pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 34 jungto pasal 50 Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang IT. Itu rekan-rekan, ancamannya 6 tahun dan itu bisa dijuntokan 10 tahun. Kemudian sampai sekarang ini memang masih dalam proses penyelidikan, ya. Belum ada sepertinya atau belum keluar nanti itu yang pendukung-pendukungnya. Nanti kita lihat, mungkin jangan-jangan nggak berani mereka. Yang bersangkutan tersebut ibunya belum, nanti kita akan dalami apakah keterlibatan orang-orang lainnya seperti itu. Belum ada yang menjenguk. Mungkin itu cukup ya rekan-rekan. Saya kira dari beliau cukup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA dengan kami. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Namanya siapa? Oke. Yang pertama, meskipun sudah viral, tapi mungkin bisa disampaikan apa sih sebetulnya motif yang bersangkutan ini sampai mengeluarkan ujaran kebencian. Terus yang kedua, selama pelarian karena ada tiga wilayah, apakah memang ada peran kerabat, kawan atau yang ikut membantu Dalam pelarian tersebut. mengulang yang pertanyaan yang pertama soal motif, apakah memang ada pengaruh Alkohol. Tahun ini deh. Oke, sama. itu aja. Mana? Ya cakap ya. Terakhir ya. Covid tahan ya. Silakan ya. Cekap ya, Rival dari Detik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin semua sudah mengetahui apa yang menjadi pekerjaan daripada yang bersangkutan yang kita tersangkakan hari ini. Resbox ini adalah seorang live streamer ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang
Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resmob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut maka viewernya akan banyak, yang nyawer banyak, dan tentunya dapat keuntungan. Oleh sebab itu maka pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat memenuhi unsur bahwa dia mentransmisikan tadi tayangan itu dan mendapat keuntungan. Itu rekan-rekan sekalian. Cukup ya. Baik, terima kasih rekan semuanya atas hadirannya, dan kita akan menyaksikan kehadiran dari teman-teman dari suku Sunda berikan dukungan kepada kita. Ya, silakan semua. Untuk bisa diamankan. Resmob, ada yang mau disampaikan Resmob? Selain minta maaf dan menyesal mungkin? Mau naik sisingaan Resmob? Mau naik kuda rombeng? Mau naik sisingaan Jenderal? Pada kesempatan ini saya menyampaikan keprihatinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan keprihatinan yang dalam kepada dulur-dulur sadayana atas peristiwa atau perbuatan yang dilakukan tersangka. Saya cukup berempati, ikut merasakan sakit hatinya atau ketidaknyamanan apa yang diperbuat oleh tersangka tersebut. Ya, tapi kami pemahaman tersebut menjadikan modal kami dan kami hadir di tengah masyarakat dulur-dulur sadayana, dulur-dulur Sunda. Kami hadir dan terima kasih dukungannya, sehingga dalam waktu 4 hari kami bisa menangkap dan menetapkan sebagai tersangka dan memprosesnya sampai pengadilan. Silakan nanti diikuti seluruhnya. Sekali lagi saya prihatin dan ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua untuk kita saling menghargai, saling menghormati sesama anak bangsa
dan menjauhi ujaran kebencian. Atur nuhun sekali lagi, mangga sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda, kahiji. Sunda, Sunda, sayunan ngajaga lembur. Alhamdulillah, sauyunan ngajaga lembur. Sunda kahiji.